Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Pada cerita kali ini, saya akan menceritakan tentang cerita salah satu kisah nyata dari seorang penjual somai keliling yang merubah nasibnya dengan cara jalan pintas. Sebut saja Pak Kartono, yang kerap disapa Pak Kar. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Tok tok tok. Begitulah bunyi kentongan yang dipukul ketika lelaki berperut buncit itu menjajakan dagangannya. Pelan namun pasti terdengar nyaring di telinga. Meski suasana sudah sedikit gelap, namun kurat wajah lelaki itu masih menyiratkan semangat untuk berdagang. Tinggal beberapa porsi lagi habis, gumamnya sembari mendorong gerobaknya berbelok ke arah gapura perkampungan. Namun sebelum gerobak itu masuk lebih dalam, sebentar ia menghentikan dan memalingkan wajahnya ke belakang, sembari berteriak lantang seirama dengan gerak tangannya di permukaan kentongan kayu yang digantung. "Some, some, some!" teriaknya penuh semangat. "Pak Kar, beli some." Sontak penjual itu memfokuskan pandangannya ke depan. Rupanya ada perempuan berdaster hijau dengan motif bunga itu adalah pelanggan setianya. Pak Kar lantas menghampiri perempuan yang biasa disapa Mbak Ning itu. "Siomay 3 porsi ya Pak, seperti biasanya," pinta Mbak Ning. Sudah 10 tahun lamanya Pak Kartono berdagang siomay keliling. Ia dan sang istri memberanikan diri mengadu nasib di kota, mencari nafkah jauh-jauh dari desa, hanya berbekal ilmu membuat siomay yang ia pelajari di kampung halamannya. Meski telah bekerja tak kenal lelah, hidup mereka masih saja tak berubah. Mereka berdua tinggal di rumah kontrakan yang sangat kecil. Namun kontrakan itu menjadi saksi bisu perjuangan keduanya dalam melawan ganasnya roda kehidupan. Dan di sanalah mereka bernaung dan merebahkan segala lelah yang melanda seusai lelah bekerja keras seharian. Setiap pukul 3 dini hari, Pak Kartono beserta istrinya selalu rutin ke pasar untuk membeli bahan-bahan dasar siomay yang akan mereka olah sebelum akhirnya Pak Kar jajakan. Tepat pukul 6 pagi, Pak Kar sudah siap untuk menjajakan dagangannya berkeliling kampung. "Ini Mbak, siomaynya," ucap Pak Kartono. "Terima kasih Pak," sahut Mbak Ning, seraya menyodorkan beberapa lembar uang 10 ribuan kepada Rusman. "Alhamdulillah," desisnya pelan. Pak Kartono pun kembali menata beberapa piring dan berniat segera beranjak. Namun seorang pria bertubuh buncit segera menghentikan langkahnya. "Pak, somai 1 ya, makan di sini aja," lontarnya. "Baik Mas, ditunggu dulu ya." Pak Kar lantas menurunkan sebuah bangku plastik dari atas gerobaknya dan mempersilahkan pria itu duduk. Tak membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakan sepiring somai dan bumbu kacang yang sangat menggoda, sebab ini memang tidak menjadi keahliannya. "Silahkan Mas." "Terima kasih Pak." Pak Kar yang nampak melihat sekeliling, sesekali matanya mengamati pelanggan yang sedang menikmati siomay yang ia buat. Tak berselang lama, lelaki bertubuh buncit itu berceletuk. "Enak Pak." Pak Kar tersenyum kecil. Ada sedikit kebanggaan dalam hatinya. "Terima kasih ya Mas," sahutnya pelan. Selama hampir 15 menit, Pak Kar menunggu pelanggan itu selesai menyantap siomay buatannya. Seusai menerima uang,
Pak Kar segera membereskan piring dan mengembalikan kursi pada tempat semula. Ia lantas kembali mendorong gerobaknya berkeliling menyusuri jalan. "Besok lewat lagi ya, Pak," teriak pria berbadan buncit yang merupakan rekan baik Mbak Ning. Pak Kar lantas mengacungkan jempolnya ke atas. Meski memiliki beberapa pelanggan tetap, hasil jualan Pak Kar masih begitu kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama hampir 10 tahun hidup di kota, senyatanya ia masih saja melarat. Ditambah lagi, ia dan istrinya belum juga memiliki momongan, seolah menambah beban dalam hidupnya. Namun, mereka tak lantas menyerah. Keduanya berusaha keras agar momongan itu hadir di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, sekeras apapun upaya manusia, tetap Tuhanlah yang menentukan beberapa saat berjalan. Pak Kar memfokuskan pandangan beberapa meter ke depan, di mana sebuah pos kampling nampak begitu ramai. Pak Kar pun mempercepat laju langkahnya, berharap salah satu dari kumpulan pria parubaya itu bersedia membeli dagangannya. "Siomay, Pak," ucapnya sembari menyunggingkan senyum ringan. Namun, tak ada satupun yang bersedia membeli dagangannya, hingga Pak Kar memutuskan untuk kembali mendorong gerobaknya. Selama hampir 30 menit, Pak Kar berkeliling. Ia membelokkan gerobaknya memasuki sebuah jalan gelap yang mengarah ke jalan raya. "Astagfirullah!" Pak Kar terkejut bukan kepalang saat sebuah truk melaju begitu cepat. Sebelum akhirnya terdengar suara benturan keras yang memekakan telinga, Pak Kar bergegas berlari ke depan demi dapat melihat peristiwa nahas itu lebih dekat. Pak Kar pun kembali terkejut saat bola matanya melihat secara langsung truk berwarna merah itu nampak ringsek di bagian depan karena menabrak beton pembatas. Seusai mengamati mobil itu secara seksama, rasanya Pak Kar merasa begitu familiar. Ia lantas memberanikan diri melihat ke dalam melalui kaca samping kemudi, di mana seorang lelaki berbaju hitam nampak tertunduk di atas kemudi. Pak!" Pak Kar berusaha mengguncang bahu lelaki itu secara perlahan. Namun, upayanya sia-sia. Pak Kar lantas menarik bahu lelaki itu hingga membuatnya bersandar di bahu kursi. "Pak Yanto?" Pekiknya terkejut. Beberapa orang yang juga melihat peristiwa naas itu segera berkerumun mengelilingi truk. Bahu-membahu mereka mengeluarkan tubuh Pak Yanto yang sedikit terjepit. Pak Kar pun juga turut andil dalam upaya evakuasi itu, seolah tak percaya bahwa korban kecelakaan itu adalah tetangganya sendiri. Setelah berhasil mengeluarkan tubuh Pak Yanto, ia lantas mengedarkan pandangan ke beberapa penjuru, seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Benar saja, ia mendapati ada kejanggalan yang nampak nyata di depannya. Namun, ia tepis begitu saja. Mengingat banyaknya orang yang tengah dilanda kepanikan malam itu, beberapa orang nampak sibuk menghubungi tenaga medis. Ada pula yang menelpon pihak berwajib demi mengusut penyebab peristiwa nahas malam itu. "Alhamdulillah masih hidup," seru seorang lelaki seusai memastikan detak jantung Pak Yanto. Tak berselang lama, sirene mobil ambulan terdengar meraung-raung dari arah selatan. Semua orang tampak lega melihat mobil ambulan telah datang. Beberapa tenaga kesehatan segera memindahkan tubuh Pak Yanto di atas tandu dan segera melarikannya menuju ke rumah sakit. Seusai Pak Yanto dievakuasi ke rumah sakit, Pak Kar kembali mengamati truk itu. Sepintas ia merasakan ada hal ganjil dari truk yang nampak ringsek itu. Bersamaan dengan itu, Pak Kar juga mencium aroma wangi beberapa jenis bunga dari sudut jalan. Pak Kar memberanikan diri untuk menghampiri sudut jalan itu. Namun,
Niatnya seketika ia urungkan seusai matanya menangkap lampu sirene biru yang nampak menyilaukan mata. Pak Kar lantas kembali mendorong gerobaknya dan pulang dengan rasa penasaran yang terus melanda dirinya. Di tengah jalan menuju rumah, seketika terpikir dalam hatinya untuk mendalami sebuah ilmu hitam. Entah dari mana niat kotor itu muncul dalam benaknya. Mengingat nasibnya yang tak kunjung berubah, membuat Pak Kar bertekad untuk mengambil jalan pintas. Pasalnya, di desa tempatnya tinggal dahulu, ilmu hitam adalah hal yang lumrah. Bahkan hal klinik sudah menjadi makanan sehari-hari bagi penduduk desanya. Hati dan pikirannya telah terasuki, dikuasai oleh niatan untuk mendalami ilmu hitam. Bahkan tanpa memikirkan sedikitpun akibat dari perbuatannya kelak. Hidup yang terus dirundung kemiskinan, Pak Kar diam-diam mencari jalan pintas. Ia akhirnya memilih untuk mempelajari ilmu hitam. Ia pun baru ingat beberapa hari yang lalu, tepatnya saat mengobrol dengan seseorang di sebuah warung kopi. Seseorang itu teman karibnya yang sama-sama dari kampung. Sebut aja Herman. Nah, si Herman ini menyarankan agar Pak Kar melakukan pesugihan agar dagangannya ini laris manis. Dan Herman pun menyebutkan salah satu desa yang dimana desa itu tempat istrinya dulu tinggal sebelum menikah dengannya. Pak Kar berpikir sejenak, apakah dia akan mengambil jalan itu atau tidak sama sekali. Ia yang tengah duduk di kursi tamu berwarna coklat memudar, sambil menghirupkan rokok yang kini sudah mulai terbakar habis, tak menyadari jika di belakangnya ada sosok wanita yang tengah terdiam memperhatikan penuh rasa heran akan sikapnya. Mas Kar kenapa? Kok ngelamun? Tanya sang wanita yang tak lain istri dari Pak Kar. Kala tak tahan lagi dengan rasa penasaran melihat sikap suaminya. Pak Kar tergelak kaget mendengar suara istrinya yang kini sudah berdiri tepat di belakang, sambil menyentuh bahunya, membuyarkan lamunannya. Namun tak berselang lama, raut wajah Pak Kar terlihat memancar, bahkan lebih terlihat jelas saat dirinya ingin membicarakan sesuatu hal dengan istrinya. Entah berapa lama istrinya ini terhanyut oleh penjelasan dari suaminya tentang pesugihan yang akan ia lakukan. Awalnya istrinya ini langsung menolak dengan tegas, namun saat kemudian ia mengiyakan setelah Pak Kar memberitahu jika kedepannya mereka akan hidup bergelimangan harta. Saat Pak Kar ini bangkit dan beranjak menuju kamar mandi yang berada di belakang untuk menuntaskan hajatnya, Pak Kar yang hendak kembali ke ruang tamu, namun langkahnya seketika terhenti manakala pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup keras. Netranya menangkap satu sosok tengah berjalan cepat, nyaris berlari ke arah samping ruangan kamar mandi. Ia penasaran. Baru saja kakinya menginjak lantai dapur, pencariannya terhenti ketika Pak Kar mendengar teriakan keras istrinya. Di saat itulah Pak Kar baru menyadari istrinya sudah tergeletak di lantai. Dengan tergesa-gesa, ia membopong tubuh istrinya masuk ke dalam kamarnya. Setelah beberapa kali Pak Kar mengoles hidung istrinya dengan minyak kayu putih, sampai akhirnya tersadar. Pagi hari setelah mengalami hal buruk, Pak Kar masih teringat dengan ucapan Herman tempo hari. Ia berniat siang ini akan bertolak ke kampung halaman istrinya setelah berpamitan dengan istrinya. Wajahnya terlihat semangat dengan guratan yang semakin hari semakin jelas. Terlihat jelas dari pancaran indera penglihatannya. Sebuah semangat yang menggebu-gebu. Lain halnya dengan istrinya Pak Kar. Ia masih teringat dengan sosok yang mendatangi malam itu. Tapi lagi-lagi semua itu hanya mampu ia pendam.
Berat baginya untuk mengatakan kepada sang suami atas apa yang telah dirinya alami semalam. Dengan seizin sang istri, Pak Kar akhirnya memesan tiket kereta untuk tujuan kota Gudeg untuk menemui salah satu kerabatnya yang akan menemaninya. Setelah 10 jam perjalanan, binar kebahagiaan terpancar dari raut wajah Pak Kartono manakala ia akhirnya tiba di stasiun yang kini terlihat lebih ramai hiruk-pikuk para insan daripada 10 tahun yang lalu. Ia berjalan keluar dari stasiun. Sesekali matanya menyapu ke sana kemari, mencari seseorang yang akan menjemputnya. Saat itulah satu teriakan lantang dari lelaki yang bertubuh tinggi menyadarkan Pak Kar yang sedang kebingungan. "Kar!" teriaknya sembari melambaikan tangan, memberikan satu isyarat. Pak Kar seketika menoleh ke arah suara. Kala ia mengetahui jika lelaki bertubuh tinggi itu sudah berdiri tak jauh dari posisi ia berdiri. Setelah berbincang dan menanyakan kabar, akhirnya mereka segera meninggalkan stasiun itu. 1 jam perjalanan, mereka berhenti sejenak di sebuah warung kopi pinggir jalan, menikmati suasana pedesaan yang sudah mulai berkembang. Meski rembulan sudah menunjukkan wajahnya, namun tak membuat Pak Kar mengendurkan semangat. Beberapa saat kemudian, setelah ia menghabiskan beberapa teguk kopi miliknya, seketika teringat dengan istrinya. Di lain tempat, sepi dan dingin itulah yang dirasakan Siti, istrinya Pak Kar. Malam itu ia berniat untuk mengunjungi tetangga dekatnya untuk mencari teman berbincang. Namun, saat langkah pertama Siti keluar, ia dibuat tercengang manakala tepat di hadapannya ia melihat satu sosok yang sangat ia kenal. Siti mencoba untuk memastikan apakah ia sedang berhalusinasi atau memang nyata. "Mas Kartono?" tanya Siti penuh selidik. "Kok balik, Mas? Gak jadi ta?" Namun sosok yang mirip dengan suaminya itu hanya diam sembari berjalan masuk melewatinya. Siti mulanya sedikit curiga, namun setelah yakin jika itu Kartono suaminya, Siti menutup pintu. Ia segera bergegas melangkah menuju dapur. Jari-jari tangannya langsung menakar gula serta bubuk kopi ke dalam gelas. Akan tetapi, sebelum ia menuangkan air panas pada gelas, Siti sedikit terjingkat kaget kala suatu siutan angin lembut nan dingin menerpa di balik telinganya. Jantung Siti mulai terasa berdegup kencang, dibarengi desiran darah yang mengalir lebih deras ketika dengan perlahan sosok suaminya mendekatinya. Padahal ia dan suaminya sudah hidup bersama beberapa tahun, meski belum dikaruniai keturunan. Tak pernah ia merasakan hal seperti itu lagi setelah menikah. Namun malam itu, entah mengapa ia merasakan hal lain saat berada tepat di hadapan sosok suaminya. Siti mencium bau aneh saat dipeluk suaminya, seperti umbi bakar. Sebentar kemudian, tubuh Siti terasa kaku ketika dengan pelan tangan suaminya memeluknya. Tak lama kemudian, Siti benar-benar merasakan hal aneh. Tidak biasanya suaminya sangat agresif, namun semua itu hanya mampu Siti ucap dalam hati. Tanpa ia sadari, tubuhnya sudah terdorong masuk ke dalam kamar bersama tubuh dingin sosok suaminya. Di esok harinya, Siti terbangun tanpa sehelai menutupi tubuhnya. Dengan kondisi yang masih lemas, pandangannya nanar menatap atap. Saat matanya menyapu ruangan, tak didapati sosok suaminya, membuat dirinya meyakini bahwa sosok yang telah menggaulinya semalam bukanlah Kartono suaminya. Entah berapa kali Siti merasakan kenikmatan yang ia rasakan saat itu. Seluruh tubuhnya terasa nyeri dan ngilu. Kekuatan suaminya malam itu
terasa sangat berbeda dengan biasanya. Beberapa pertanyaan sudah Siti siapkan untuk suaminya. Namun, setelah mencari di setiap ruangan, ia tak mendapati suaminya berada. Siti terkejut setelah mendapati pesan dari handphone miliknya. Pesan dari suaminya yang mengabari jika malam itu ia sudah sampai di kota gudeg. Seketika Siti terduduk dalam diam, meratapi kejadian beberapa jam yang lalu menimpanya. Pikirannya kalut memikirkan hal-hal selanjutnya yang akan terjadi. Dengan perasaan yang campur aduk, Siti bergegas menekan tombol pada layar handphonenya. Ia menelpon suaminya untuk menceritakan kejadian beberapa jam yang lalu. Alih-alih memberi kenyamanan, justru Pak Kartono menganggap jika istrinya ini hanya bermimpi atau berhalusinasi. Siti yang mendengar kalimat itu sedikit emosi, karena apa yang ia alami semalam memang nyata. Namun beberapa menit kemudian, setelah Siti terdiam, emosinya berangsur meredup kala suaminya ini memberikan kabar baik untuk kehidupan mereka. Dirasa sudah cukup, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan yang tertunda. 30 menit sudah berlalu, dengan lelaki gondrong yang menjadi driver motor miliknya, juga sebagai penunjuk jalan, masih terus memacu dan mengarah ke ujung timur kota Jogja. Sebuah keberanian yang luar biasa. Dua orang yang hampir berusia senja yang rela menempuh perjalanan sepi dan terkenal akan angkernya, rela melewati sela-sela hamparan sawah demi sebuah urusan duniawi yang tak berpangkal. Menembus jalanan gelap, hanya cahaya dari pantulan lampu motornya sebagai penerangan jalan. Hingga akhirnya mereka sampai pada sebuah rumah kecil, atau lebih disebut sebuah gubuk. Setelah beberapa ratus meter berjalan, mereka berhenti tepat di depan pelantaran luas, dengan pemandangan yang membuat mata tercengang. Setelah keberanian memenuhi benaknya, mereka memberanikan berjalan menuju tangga kayu yang mengarah ke atas, di mana terdapat sebuah pintu papan kayu berukir, sebuah akses utama untuk masuk ke dalam gubuk. Sunyi dan hening, sebentar terasa menyentuh jiwa Pak Kar. Itulah yang ia rasakan saat tiba di sana. Namun dari semua itu, tak dipungkiri oleh Pak Kar bila ada ketidaknyamanan yang mulai menghinggapi. Dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, Pak Kar menyapu pandangannya. Sejenak ia berdiam diri sebentar, merasakan kesunyian sejenak, sembari melihat langit-langit. Sedetik kemudian, "Monggo, wis tak tunggu, Kang." Pak Kar serta saudaranya ini sedikit terperanjat kaget mendengar suara pintu itu terbuka. Disusul suara serak seorang lelaki tua berbaju serba hitam dengan belangkon kain hitam membalut kepala menutupi rambut putihnya. "Nggih, Mbah, niki kula Kartono," sahut Pak Kar memperkenalkan diri. "Oh iya, kene mlebu," ajak lelaki tua dengan wajah datar. Tanpa menyahut dan menunggu, Pak Kar segera melangkah masuk mengikuti sosok pemilik gubuk. Sesampainya di dalam, tubuh Pak Kartono seketika merinding. Raut di wajahnya begitu kentara ketika melihat isi dalam gubuk yang tak lebih luas dari kamarnya, di mana di setiap sudut ruang berdinding papan tertutupi kain hitam menjuntai. Terdapat juga sebuah tungku kecil yang mengeluarkan kepulan asap putih dengan aroma khas wangi dupa kawi. "Ana perlu apa, Kang? Kok bengi-bengi nekat rene?" tanya sosok lelaki tua sembari menyalakan dupa kawi yang sebelumnya sudah hampir habis terbakar. Niki Mbah, kula wonten keperluan badhe nyuwun bantuan kalih simbah kangge ngrambungke masalah, ujar Pak Kar sedikit terbata.
Apa keperluane, Kang? Tanya sang lelaki tua. Saat itu, Pak Kar menceritakan semua permasalahannya. Satu tarikan nafas berat mengawali cerita. Ia begitu detail menceritakannya. Sang lelaki tua berperawakan tinggi kurus yang mendengarkan begitu seksama. Sebentar menganggukkan kepala beberapa kali. Matanya menatap Pak Kar dengan lekat. Saiki njalukmu apa? Tapi sampean sadurunge kudu ilinga. Yen keinginane sampean pengin terwujud, mesti ana imbalane. Ucap sosok lelaki tua tegas. Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi Pak Kar. "Nggih, Mbah. Kula siap kangge imbalane napa mawon. Asal napa sing dadi kekarepane kula kelaksanan," jawab Pak Kar tanpa ragu. Membuat sosok lelaki tua yang dipanggil Mbah Harjo tersenyum tipis. Perbincangan terus berlanjut dengan semua tujuan dan apa yang diinginkan Pak Kar. Kenekatan yang diungkapkan membuat saudaranya Pak Kar sedikit terperanjat. Ia tak menduga jika saudaranya ini sangat berambisi demi kekayaan yang melimpah. Ia rela menggadaikan nyawanya sendiri. Setelah semua keinginan telah mendapat kesanggupan Mbah Harjo, dan Pak Kar pun menyanggupi semua syaratnya. Malam itu menjadi awal terjadinya sebuah perjanjian. Dimulai dengan sebuah ritual yang wajib bagi Pak Kar. Dasar dari beberapa ritual selanjutnya. Satu keanehan seketika dirasakan Pak Kar dan saudaranya saat keduanya keluar dari jalan kecil menuju simpang tempat mereka memarkirkan kendaraan. Hampir saja ia berbalik arah, ingin memastikan ke tempat Mbah Harjo. Jika tak dicegah oleh saudaranya, bukan tanpa alasan, Pak Kar merasa ketakutan. Pasalnya, ia tahu betul jika di sekitar tempat itu tak pernah melihat satupun rumah yang berdiri. Namun kali ini matanya jelas dan terang melihat sekeliling tempat itu telah berdiri puluhan rumah berjejer di sepanjang jalan. Tak hanya itu, hilir mudik dari beberapa sosok layaknya sebuah perkampungan semakin membuat Pak Kar ketakutan. Buru-buru Pak Kar menghidupkan mesin dan segera menarik tuas gas, meninggalkan tempat yang aneh dan menakutkan baginya. Ia terus berfokus ke depan, ke jalanan yang diterangi pantulan cahaya lampu motornya, tanpa memperdulikan tatapan sosok-sosok wanita mengerikan dan sosok yang terbungkus kain putih. Hingga tiba di ujung jalan perkampungan, lagi-lagi Pak Kar dikejutkan satu pemandangan menakutkan, di mana tepat di hadapannya ada puluhan pocong dan kuntilanak berbaris dan bergelantungan di bawah sebuah pohon randu alas yang tinggi menjulang, menebarkan aroma bebauan yang membuat perutnya bergejolak. "Terus Kar, jalan aja." Pak Kartono yang sudah diselimuti rasa takut akhirnya meneruskan perjalanan setelah mendengar ucapan saudaranya ini. Nah, di siang harinya Pak Kartono langsung memutuskan untuk segera pulang. Kasihan dengan istrinya jika ditinggal lama. Menaiki bus antar kota cukup memakan waktu yang lama. Sesampainya di kontrakan yang hanya satu peta, ia sontak saja kaget bukan kepalang. Tubuh istrinya sudah tergeletak di lantai tanpa busana. "Astagfirullah, Siti, bangun, bangun Siti." Tubuh istrinya yang sudah dingin membuat Pak Kar semakin panik. Saat dicek detak jantungnya, dep. "Siti, bangun, bangun." Teriakan Pak Kar di malam hari yang sunyi membuat suaranya mudah didengar oleh para tetangganya. Berbondong-bondong para warga melihat keadaan Siti yang sudah tak bernyawa lagi. Di esok harinya, jenazah Siti langsung dikebumikan. Pak Kar sendiri tidak tahu apa penyebab istrinya ini meninggal. Namun singkat ceritanya, 1 minggu semenjak istrinya ini meninggal, pendapatan dari hasil berjualan somai ini
meningkat drastis. Sampai 1 bulan lamanya ia bisa membeli motor. Para tetangganya pun tak ada yang curiga dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pak Kar. Pak Kar sendiri tak lupa selalu melakukan ritual di setiap malam Jumat. Dengan berjualan somai, pundi-pundi uang pun mudah ia dapatkan tanpa memikirkan dampak untuk kedepannya. Dari mulai hidup di kontrakan kecil, sekarang Pak Kar sudah bisa membeli rumah yang begitu besar. Tak masalah hidup sebatang kara, yang ada di pikirannya hanya, yang penting aku kaya raya, hidup berkecukupan tanpa susah payah bekerja. Ia pun sudah tak lagi berjualan somai. Tapi Pak Kar memiliki usaha di bidang industri. Dan tak lupa juga, setiap bulannya pasti ada orang yang dijadikan tumbal. Saking banyaknya orang yang sudah ditumbalkan, para warga pun mencurigai Pak Kartono. Isu tentang pesugihan pun sudah beredar di halayak umum. Apalagi tubuhnya Pak Kartono ini seperti orang yang tersiram air panas. Banyak bintik-bintik putih di tubuhnya. Seorang ustadz yang sering melihat Pak Kar ke sana kemari, entah pergi kemanapun, mulai curiga. Dengan batinnya, ustadz itu mengetahui apa yang dilakukan oleh Pak Kar selama ini. Dan akibat dari apa yang sudah dilakukan Pak Kartono, istrinya meninggal. Tubuhnya berbintik-bintik putih, serta tubuhnya kian kurus. Isu ritual pesugihan yang dilakukannya ini membuat Pak Kar khawatir akan diketahui oleh tetangganya. Nah, satu waktu, di mana malam itu malam Jumat, seharusnya Pak Kar melakukan ritual rutinnya. Namun malam itu Pak Kar kedatangan tamu, sampai larut malam, tidak beranjak pergi. Sedangkan ritual itu harus dilakukan dari jam 9 malam sampai waktu subuh. Pak Kartono sendiri sangat was-was dengan akibat yang akan diterimanya. Karena sesuai perjanjian, ritual itu tidak boleh ditinggalkan satu kali pun. Tak butuh waktu lama, hanya berselang 3 hari, Pak Kar didatangi oleh sosok kakek tua dengan tubuh yang sangat besar serta menyeramkan. Kamu sudah lalai dengan ritualmu. Sebagai gantinya, kamu harus menyerahkan nyawamu. Tangan besar dengan kuku yang panjang langsung mencengkram lehernya dengan kuat. Nafas yang tersengal-sengal sampai akhirnya Pak Kartono tak bernafas lagi. Iblis yang tak punya toleransi. Rumah mewah milik Pak Kar terbakar habis, tak tersisa dengan Pak Kartono yang ada di dalamnya. Para warga yang melihat rumah yang tadinya berdiri kokoh sekarang sudah rata dengan tanah. Mereka hanya mengembuskan nafas dalam-dalam. Para warga pun sudah tahu kalau Pak Kartono ini pelaku pesugihan, karena melihat bekas sesaji yang masih utuh dan tak terbakar sama sekali. Sang ustadz yang mengetahui Pak Kar melakukan pesugihan pun hanya bisa diam. Ia berdoa, semoga Pak Kar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting untuk diingat, ritual pesugihan dalam bentuk apapun sangat dilarang oleh agama. Janganlah tergoda untuk melakukan ritual pesugihan bulus cimbung, karena bersekutu dengan jin pemberi kekayaan adalah bentuk syirik kepada Tuhan. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Pesugihan Bulus Cimbung. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya di konten berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.